Salah satu tanda menjelang datangnya kiamat adalah adanya pertempuran terbesar dalam sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya Al-Malhamah. Perihal Al-Malhamah ini diceritakan Umar Sulaiman Al-Asqor dalam Qasas Al-Ghaib fi Sahih Al-Hadis An-Nabawi dengan bersandar pada sejumlah hadis sahih. Dikatakan, huru-hara perang akhir zaman ini terjadi sejak sebelum munculnya Dajjal. Diceritakan, keadaan kaum muslimin dalam masa sebelum munculnya Dajjal berada dalam situasi penuh persaingan dan peperangan yang terus-menerus dan sambung-menyambung yang menimpa dunia Islam. Keadaan tersebut melahirkan daulah Islam yang lebih murni, yakni kesiapan daulah melawan kekaisaran Romawi dalam Al-Malhamah. Dalam masa itu, muncul berbagai macam fitnah. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, kami sedang duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan tentang berbagai fitnah dengan cukup banyak hingga beliau menyebutkan tentang fitnah Ahlas. Pergolakan negara-negara di Timur Tengah menjadi pemandangan yang patut dipantau secara seksama selama 10 tahun terakhir. Yang paling mutakhir adalah pergolakan di Palestina, Suriah, Yaman dan Libanon yang telah menelan ratusan ribu korban. Selain permasalahan yang kompleks, Timur Tengah telah diprediksi akan menjadi tempat kejadian besar di akhir zaman. Yakni kejadian yang akan dinanti sebagai bagian dari pergantian pergiliran zaman kepemimpinan peradaban, sebagaimana banyak nubuat Nabi. Janji akan datangnya Imam Al-Mahdi semakin nampak dan terwujud dalam kenyataan dari melihat isyarat zaman yang semakin terang. Dalam banyak nubuat Nabi telah disampaikan bahwa kelak akan menimpa umat Islam peristiwa besar di akhir zaman di mana akan muncul pemimpin Islam. Dan para ulama sepakat bahwa salah satu pemimpin yang dijanjikan merupakan anak keturunan Nabi yang bernama Muhammad bin Abdillah Al-Hasani Al-Fatimi Al-Quraisy, atau yang dipopuler dengan sebutan Imam Mahdi. Sebagai pemimpin akhir zaman ini, telah dijanjikan akan menghantarkan Islam pada era kejayaan, keemasan, dan memimpin dunia. Nabi sendiri menyebutnya sebagai era Khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah. Sejarah sudah memberikan fakta bahwa Timur Tengah menjadi awal lahirnya peradaban manusia, jadilah ia sampai kini sebagai pusat persoalan dunia. Pergolakan politik, ekonomi, sosial, kekuasaan dunia, hingga tentang masa depan dunia sulit dilepas dari negeri Timur Tengah sebagai pusat peradaban manusia. Negara Barat sangat paham Timur Tengah, mereka ingin memetakan ulang Timur Tengah. Negara Eropa paling takut peradaban Islam karena bisa merasuki kehidupan manusia secara sempurna. Sebelum kiamat terjadi, akan ada peperangan besar antara umat manusia. Peperangan ini terjadi beberapa bulan dan titik pusat pertempuran besar ini terjadi di Timur Tengah. Hadis tentang perang besar sebelum kiamat. 1. Perang besar itu dimulai dari ramainya Baitul Maqdis atau Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina, lalu hancurnya kota Madinah. Maka meletuslah perang besar, lalu kota Konstantinopel dibuka dan itu tanda keluarnya Dajjal. Telah menceritakan kepada kami Abbas Al-Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Hashim ibnu Qasim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sabit bin Sauban, dari bapaknya dari Mahul, dari Jubair bin Nufair, dari Malik bin Yuhomir, dari Muadz bin Jabal ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tentang hadis tersebut, atau dalam riwayat lain, pundaknya. Kemudian bersabda, semua ini adalah sesuatu yang benar. Sebagaimana engkau Muadz bin Jabal sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Perang besar itu terjadi selama 7 bulan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An-Nufail berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, dari Abu Bakar bin Abu Maryam, dari Al-Walid bin Sufyan Al-Ghasani, dari Yazid bin Qutaib As-Sakuni, dari Abu Bahriyah, dari Muadz bin Jabal ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peperangan besar, pembukaan Konstantinopel dan keluarnya Dajjal terjadi selama 7 bulan. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Peperangan terjadi 6 tahun lalu muncul Dajjal pada awal tahun ke-7. Telah menceritakan kepada kami Haywah bin Syuroih Al-Himsi berkata, telah menceritakan kepada kami Bakiyah, dari Bahir, dari Khalid, dari Ibnu Abu Bilal, dari Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara peperangan dan pembukaan kota Konstantinopel jaraknya 6 tahun, lalu Dajjal keluar pada awal tahun ke-7. Hadis riwayat Abu Daud. Armageddon dan jalannya perang menurut pandangan Islam. Perang Armageddon, atau perang akhir zaman, merupakan peristiwa besar yang disebutkan dalam berbagai tradisi agama, termasuk dalam Islam. Dalam konteks Islam, perang ini sering dikaitkan dengan akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Konflik Israel dengan beberapa negara Muslim semakin mengarah kepada perang akhir zaman ini. Karena,
Perang Armageddon menyeret semua negara ke dalam dua poros, yaitu poros kaum kafir yang dipimpin oleh Dajjal dan poros kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi bersama Isa Al-Masih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi, hingga dua kelompok berperang. Pembunuhan besar-besaran akan berlangsung dan mereka berperang dengan tuntutan yang sama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Armageddon dan Perang Akhir Zaman. Armageddon sendiri merupakan sebuah nama gunung di wilayah pendudukan Israel. Arti Armageddon berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ar berarti gunung, dan Magedon atau Magiddo adalah nama kota kuno di wilayah Israel sebelah utara. Lalu apa sebenarnya penyebab Perang Armageddon ini? 1. Kemerosotan moral. Salah satu yang menjadi penyebab Perang Armageddon adalah kemerosotan moral. Hadis-hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda akhir zaman termasuk merosotnya moral dan akhlak manusia. Banyak orang akan meninggalkan ajaran agama dan melakukan kejahatan serta kemaksiatan. 2. Munculnya pemimpin zalim. Munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak adil dan tirani juga disebut sebagai penyebab perang ini. Mereka akan menindas rakyat dan menimbulkan kekacauan. Hal ini mulai tampak dengan kejamnya para pemimpin dunia, khususnya pemimpin Israel. 3. Pertentangan dan perpecahan. Umat manusia akan terpecah belah dan terjadi banyak pertentangan serta konflik antar bangsa dan kelompok. Wallahu alam.